Habis nonton TV biasa saya tidur, madep begini bang, nyamping kanan saya ingat bang, kanan menghadap tembok. Terus tiba-tiba belakang saya kayak ada yang nyundul gini, duk, ke pundak. Duk. Apaan gitu maksudnya? Wah, kaget banget ya bang, sebelah saya bang. Apa tuh? Pocong. Disundul pocong? Pocong. Kaget, gue merinding. Besoknya saya kerja malam itu seperti biasa, saya masuk lobi, di depan samping lobi itu pintu kaca itu ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Abanto Leoter. Duk. Ya Allah, Abanto kemarin ngobrol sama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau ngejawab nih pertanyaan dari teman-teman. Nah, kayak gini nih. Oke. Bang Badru, channelnya tayang hari apa aja? Oke, kita jawab di sini, Sob. Insya Allah tayang YouTube kita itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 19.30 waktu Indonesia rebahan. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Nanti satu persatu insya Allah pertanyaannya bakal kita jawab di setiap videonya. Nah, di cerita kali ini kita kedatangan salah satu ilustrator dari Jakarta. Ya, betul, Bang Ari Pras. Nah, Bang Ari Pras ini salah satu ilustrator yang terkenal nih di Jakarta. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya Bang? Udah disebutin tadi ya. Halo. Ari Pras Bang. Bang Ari Pras ya. Nah, Bang Ari Pras, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih Bang. Saya pribadi pun baru tahu nih ya. Pas ketika ngobrol di belakang. Ilustrator itu apa sih Bang? Maksudnya pekerja ilustrator? Ilustrator itu kalau bahasa Betawi ini Bang ya, saya persingkat aja ya. Biar orang pada paham. Bahasa Indonesia. Tukang gambar. Tukang gambar. Iya, gambar apa aja lah, pokoknya yang berhubungan dengan media itu gambar. Biasanya kan digambar di buku, koran, majalah, itu pekerjaan ilustrator Bang. Oh, berarti itu sulit itu Bang. Harus mempunyai skill gitu. Sekarang kesibukannya apa nih Bang? Selain saya mengerjakan proyek ilustrator Bang, saya kadang ikut kegiatan sosial gitu. Untuk warga, misalkan warga yang masih membutuhkan dunia seni gitu. Misalkan kadang saya suka ngebantu lukis dinding warga untuk campaign. Ya, kalau di kata orang sih namanya proyek sosial. Gokil. Proyek sosial. Seniman ya Bang berarti ya. Karena itu nggak semua orang bisa, hanya orang tertentu yang mempunyai skill. Nah nih Bang Ari, mau tanya sedikit nih Bang. Bang Ari dari rumah sampai studio ini, berapa detik yang Abang lalui? Kira-kira 40 detik Bang. Yang saya hitung. 40 detik. Yang detik yang lainnya saya nggak hitung. Pakai ilmu Konoha ya, Bang. Oke, bercanda Bang Ari ya. Tahan dulu Bang. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Datang aja kemari kita berbagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Untuk kedua almarhum teman saya, si Asep, ilustrator yang bernama Asep maupun Leoter Abanto, saya mengucapkan semoga kalian tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Bang kita ngedoain ya Bang? Ya boleh Bang, kirim Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah untuk kedua almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Nah, gimana Bang ceritanya nih? Ini Bang, di tahun 2008 saya sempat bekerja ngebantu kawan
di sebuah studio desain komik dan ilustrasi. Oke. Dan studio itu berupa rumah 2 lantai dan berada di daerah Jakarta Selatan, dan saya nggak sebutin nama daerahnya ya Bang ya. Saya gambarnya Bang ya, rumah studio 2 lantai itu di bawahnya ruang kerja, di atasnya adalah tempat istirahat. Dan itu ada 2 kamar, 1, 2, sebelah sini gudang, terus kamar mandi. Nah itu entah mengapa ya, kamar mandi dan gudang itu kalau kita nyalain lampu Bang ya, kita pasang lampu, itu selalu putus. Nggak ngerti saya kenapa putus. Oh, maksudnya dipasang terus Dipasang, putus. iya, pasang Beli baru putus. Beli baru, pasang putus, pasang putus. Nggak pernah awet ya? Oh ya, saya sempat jelasin juga posisi rumah studio yang tempat saya bekerja itu adalah ini rumah studio, ini sekolahan TK, ini kuburan Bang. Kuburan orang-orang asli pribumi Jakarta situ Bang ya. Pas malam itu kedua kawan saya itu bercanda tuh Bang. Oke. Ngobrol, iya, bercanda-canda kan. Namanya anak komik kan ya, kita waktu itu ngerjain komik udah bercanda ini itulah gitu. Saya lagi kebetulan ngerjain gambar di bawah gitu, di lantai bawah. Pas di lantai bawah saya ngedengar suara gedebak gedebuk, apaan sih itu? Terus ada banting itu jeder, kaget saya. Saya cuekin udah lah. Saya nggak sempet nanya waktu itu malam itu Bang. Saya tetap kerja aja fokus. Saya nanya kan paginya tuh, lu pada berisik malam ngapain sih? Apa gedebak gedebuk? Terus kedua teman saya bilang, iya Ri, sialan, gua lagi ngobrol berdua di depan kamar, tiba-tiba ada sosok cewek gitu dari arah gudang gitu, mau datang gitu kan, matanya Bang ngotot gitu, rambut tuh panjang gitu. Langsung tuh kedua temen saya tuh langsung masuk kamar, banting itu jeder gitu. Oh itu pantesan lo berisik banget malam itu kan, gua lagi ngerjain gambar di bawah. Oh iya. Besok malamnya sampai malam-malam berikutnya itu kedua teman saya nggak berani lagi turun di sana gitu. Oh. Nggak berani. Nggak berani nginep di studio? Nggak. Jadi tinggal sendirian di sana. Terus pas saat ditinggal sendirian, saya dengar suara keran nyala gitu. Terus ada suara mesin cuci. Ya udah saya biasa aja Bang, karena saya nggak ditongolin ya Bang ya. Suara itu saya anggap biasa aja. Parahnya pas kejadian saya pulang dari studio, saya kan mau main ke rumah calon mertua Bang ya, dulu kan saya masih bujangan ya? Masih bujangan, masih punya pacar, dari calon mertua. Saya main, baru nyampe Bang, sekitar jam 10 malam, diketawain saya Bang. Kaget saya, pas nyampe di teras saya duduk Bang. Keluarlah itu pacar saya, kamu datang kan ya? Iya, ya lu denger ini gak suara tadi? Iya, denger tadi gue. Suara kuntilanak kan? Iya, udah masuk katanya, lo baru datang? Iya, masuk. Masuklah saya ke ruang tamu. Sampai di ruang tamu, di dalam saya masuk, masih ketawain. Suara itu? Iya, di atas. Aduh merinding. Panjang langkingannya itu. Kan depannya pohon jambu Bang. Depannya itu rumah kosong. Ada 2 rumah kosong. Oh baru tahu saya ternyata itu rumah kosong. Wah itu kuntilanak, buset. Nekat banget jam 10 malam udah. Dan satu rumah dengar semua ya? Dengar rumah. Dengar. Gila. Waktu itu kan kemalaman ya Bang, ceritanya Bang ya. Biasa ngapel ya Bang ya. Iya. Kemalaman. Saya disuruh pacar udah nginepnya di sini, besok pagi balik. Saya tidur di teras tuh Bang, tidur di teras rumah pacar. Pas tidur di teras Bang, saya tuh pertama dengar suara lagi, tapi pacar udah tidur ya, di dalam sama keluarganya udah tidur. Nyaring suaranya, lebih nyaring. Tahu nggak Bang, saya keluar teras itu di halamannya. Saya cari sumber suara, nggak tahu ya Bang. Kuntilanak di atas genteng, rambutnya panjang begini Bang, di atas genteng. Kaget ya Allah, kuntilanak. Pantesan tadi gua diketawain. Oh, ini ternyata. Sebelum ngapain di sini? Buset, kayak gitu saya tantang kalian kan Bang? Iya. Buset, parah banget loh. Buset, ngapain lo di sini kan? Tapi lama-lama langsung hilang Bang. Hilang. Itu pertama kali saya seumur hidup ngeliat kuntilanak wujud asli seperti itu. Seumur hidup. Itu berapa detik Bang dia nampakin? Ada sekitar 1 menitan. 1 menitan, lama juga. Ternyata selama ini yang orang-orang bilang kuntilanak penampakan seperti itu, dengan rambut panjang, baju putih. Begini Bang di depan genteng. Baru kuntilanak. Itu biasa.
Nah oke lah, dia menghilang, setelah menghilang, paginya saya cerita ke istri. Istri ke pacar. Oke, waktu itu masih pacaran ya? Pacar, gue ditemuin, sialan banget di rumah lo nih, kuntilanak. Oh iya. Ini rumah kalau mau tahu nggak sebelumnya, ini dulunya yang punya, mohon maaf ya, orang Chinese yang suka bakar dupa, apa gitu. Jadi kalau orang bilang dupa itu, asap-asapnya itu kan ya suka manggil-manggil roh gitu ya. Oh iya itu pantesan. Terus apa lagi? Di depan tuh ada rumah kosong 2. Oh mungkin sumbernya dari situ kali ya. Nggak tahu lah gitu. Yang jelas saya udah ditampakin kayak gitu. Beberapa hari kemudian setelah saya ditampakin kayak gitu bang, saya ikut lomba nih bang. Lomba sayembara desain maskot. Oke. Alhamdulillah menang juara 1 bang. Dan itu ternyata mitosnya kata orang kalau ketemu setan itu baru rezeki. Nyata bener. Wallahualam saya nggak tahu ya. Tapi serem amat. Tapi iya bener bang. Setelah itu saya menang gitu. Juara 1 tuh bang? Juara 1 di tingkat Jabodetabek. Oke bang, kita balik lagi ke studio bang ya. Oke. Setelah itu saya ke studio lagi seperti biasa aktivitas. Kebetulan proyek lagi sepi juga bang. Datanglah kawan saya dari salah satu komunitas yang lain nih. Lo masih di sini, bro, kata dia. Iya, gue masih di sini. Job lagi sepi lagi. Kawan saya nawarin nih, lo mau kerja gak di media? Media mana? Di kantor redaksi di Jakarta ini ya. Iya deh, nggak apa-apa. Mau deh, gue bilang. Daripada sepi ini di studio. Ya udah kalau mau lo datang aja, datang secepatnya katanya. Ya udah deh nanti gue kabarin ya gue datang ke kantor lo. Oh, iya siap. Besoknya saya bilang izin ke owner nih, pemilik studio. Bro, gue cabut ya dari sini di studio. Emang kenapa? Gue ditawarin kerja di mana? Di kantor redaksi berita. Oh ya udah kalau itu pilihan lo. Pamit tuh sama kedua pemilik studio itu. Nah beberapa hari kemudian saya datanglah ke kantor itu, kantor redaksi di sebuah kantor berita di daerah Jakarta Pusat ya bang. Sama teman saya nih yang ngajak saya kerja, dipertemukan sama manajer artistik di sana, terus dites, diterima alhamdulillah, dan langsung disuruh kerja hari itu juga bang, malam itu juga. Hari langsung kerja? Suruh kerja sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak ngalamin gangguan apa bang. Oke, masih fine-fine aja ya? Fine aja. Kantor berita redaksi ini, saya jelasin juga ya. Oke. Kalau koran itu biasanya kita bekerja malam bang. Nah kalau untuk redaksinya ya, kecuali wartawan atau fotografer itu kan pagi sama siang di lapangan bang. Kalau orang redaksi kan malam-malam kerja di kantor, standby, terima berita gitu. Setelah hari kelima, Ari bekerja. Hari kelima ceritanya saya kan, malas gue balik nih, capek. Lagi pula gue pengen ngumpul sama teman-teman di sini. Ya udah memutuskan untuk begadang nih bang ya. Setelah waktu itu ada 2 orang tuh, ada 1 ilustrator, 1 layouter. Setelah selesai kerjaan, deadline sekitar sekitar jam 12 atau jam setengah 1, saya makan di sebuah warung dekat stasiun tuh bang ya. Saya makan sama kedua kawan saya itu, makan malam. Habis makan malam, kita balik lagi ke kantor. Kedua kawan saya langsung masuk ke ruangan kerja masing-masing. Saya pengen ngencing nih, kebelet nih, buru-buru saya menuju ke kamar mandi. Saya buka pintu, kondisi waktu itu udah pada sepi bang ya, orang-orang udah pada pulang ya. Iya. Ya after deadline tuh, saya masuk kamar mandi, buka pintu tuh. Saya ngencing tuh langsung, nggak tahan, pas ngencing di tempat itu, ngencing. Tiba-tiba bang, dari arah belakang tuh, ada yang nepak saya. Kaget ya bang, nggak ada orang, siapa nepak gue. Langsung gila nih bener kantor. Nah, udah gitu habis ngencing udahlah saya sempet deg-degan merinding juga bang. Gue cuci muka dulu, nyalain air di wastafel. Nah kebetulan wastafel itu ada kaca bang, saya cuci mukanya cuci muka. Pas nengok ke kaca bang, nggak tahu bang di kaca itu kan mantulan kaca itu kan ke belakang bang ya, belakang saya ya. Iya. Posisinya itu ada sosok laki-laki bang. Berdarah ini mukanya, kayak jaket gini, kayak meskipun jaketnya warna hitam memang, tapi ada kayak bekas-bekas rembesan darah gitu, ngucur gitu sini, ngucur sini. Kaget saya, ya Allah, set, apa nggak salah lihat nih, gue langsung ngeliat kaca kan, set, langsung nunduk, cuci muka lagi, matiin keran, nengok kaca lagi hilang bang. Nggak ada sosok itu? Nggak ada. Siapa itu bang? Tapi sempat saya bengong sebentar, nge-freeze bang.
ini siapa bilang dalam hati gue. Iya. Udah gitu langsung buka pintu, banting langsung kabur. Gue kabur. Wah, Gila. gue kabur. Langsung gue duduk di meja kerja gue. Langsung duduk lemes. Gila, siapa itu? Dalam hati saya tuh tanya kan waktu pada malam itu kan. Datanglah kedua kawan saya tuh yang tadi habis makan bareng bang ya. Iya. Lu kenapa Ri tadi lari dari toilet? Muka lu tegang gitu, pucat gitu. Buset bro, gue tadi di toilet ngencing. Gue ketemu sosok kayak laki-laki gitu, semuanya kondisi berdarah, masih pakai jaket kayak ada remesan darah di sini keluar. Ngecer gitu. Mukanya berdarah semua. Buset, siapa tuh bro katanya? Mana gue tahu bilang. Kayak gimana ciri-cirinya? Orang yang begadang tuh di sini tuh kita doang bertiga kata dia. Kalian udah pada pulang kan? Gue jelasin ciri-ciri ini bang ya. Orangnya gemuk kayak gini. Ciri-ciri saya jelasin, rambutnya begini-gini saya jelasin. Nah salah satu kawan saya yang kebetulan tadi makan bareng itu bilang, kayak ciri-ciri yang lo sebutin sama deh. Kayak siapa? Kayak si Asep. Asep siapa? Saya nanya kan, kata teman saya, iya Ri, sebelum lo kerja di sini itu ada ilustrator namanya Asep. Oh terus? Iya, dia itu meninggal setelah jatuh dari motor, keserempet mobil, gara-gara keserempet mobil kan, jatuh, terus dilindes Metro Mini. Ini saya mohon maaf kalau untuk arwah Asep, saya mohon maaf untuk ceritakan ini, turut berduka cita. Semoga arwahnya diterima. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maaf sekali lagi. Terus gimana tuh kejadiannya? Saya nanyakan sama teman saya tuh yang tadi makan bareng tuh. Oh, tentang kejadian almarhum ini. Kronologisnya. Iya, dia tuh waktu itu side job. Jadi kalau di media kan kita kerja malam bang. Pagi siang kan free kan, bebas mau side job kemana aja. Nah dia habis side job mau ngantor di redaksi ini, nah, dia di jalanan kecelakaan. Itu seluruh orang-orang media datang di situ, yang kerja di situ. Ada salah satu kawan saya yang ilustrator juga sempat datang ke sana, redaktur, wartawan datang. Nggak tahu kenapa di rumah sakit itu bang, kondisi mayat mengenaskan banget bang, mengenaskan. Si almarhum ini? Iya, meskipun pakai jaket itu udah rembes darah, itu ada ceplakan roda ban Metro Mini bang. Gimana bayangin kayak gitu? Udah. Berarti buahnya benar-benar kena badannya ya? Kena. Betul lu ditemuin tuh sama arwah Asep kata dia. Kata teman saya kan yang ilustrator itu. Saya sempat bengong bang, bengong sok gimana sih? Baru kali ini gua ngantor ngeliat sosok gila banget apa? Sampai kondisi berdarah-darah gitu, sampai mengerikan gitu kan. Lu ditemuin tuh, dia mau kenalan kali sama lo. Ah gila lo dong, kata saya kan gila lo. Nah 2 hari kemudian setelah saya diketemuin sosok arwah ilustrator Asep itu, saya begadang lagi tuh bang di kantor. Kalau di kantor kan kita tidur bebas tuh bang ya, mau tidur di mana aja ya. Saya tidur di lantai 2 atas. Nah di lantai 2 atas itu ada gudang General Affair, tempat nyimpen barang ya bang. Iya. Nah di depan gudang itu ada meja. Ah tidur sini adem nggak terlalu dingin. Nah pas saya tidur itu bang, lagi tidur gini, kayak gini, meja saya diginiin bang. Wah kaget. Oh diangkat? Digebrak-gebrak nggak diangkat. Gebrak. Kaget saya bang. Siapa sih ini? Sempet merinding, riset. Akhirnya madep sini aja bang. Akhirnya tadi kan tidur begini, saya posisi begini pas madep sini. Tetap aja ada gebrak. Anjrit dalam hati saya kan. Pas saya nengok ke kanan bang. Siapa? Cewek. Sosok cewek? Sosok cewek. Itu matanya melotot bang. Saya gini. Wah. Langsung saya begini. Begini. Gila. Terus langsung menggigil gini. Waduh gila lah. Nengok lagi kan. Udah nggak ada. Wah langsung pas udah nggak ada saya turun tangga tuh bang. Gedung lantai 2 ini kan cuma ada tangga bang yang nggak ada lift. Langsung buru-buru ngajak tangga duduk. Langsung masuk ke ruang kerja saya tuh di lantai 1 kan. Kondisinya waktu itu ada kebijakan di perusahaan saya tuh tempat saya bekerja redaksi. Kalau malam lampu dimatiin bang. Karena alasannya hemat listrik lah atau apalah gitu ya. After deadline lampu dimatiin. Terus saya begini di meja takutan bang. Kondisi lampu mati kan.
Nanti pas lagi begini, tiba-tiba bang, kursi sebelah geser ser. Wah, siapa sih lu bilang? Ser gitu-gitu. Nabrak ini deh. Brak. Udah dong, jangan ganggu gue bilang. Ya elah. Udah siapa sih lu, udah jangan ganggu gue. Saya udah nggak berani ngeliat lagi tuh bang. Ya, beberapa menit kemudian bang saya nengok, ini kursi masih di sini kan, udah nggak ada nih, udah. Teman-teman pada kemana ya lagi dengan waktu itu, apa keluar atau gimana kan? Itu jam berapa posisi? Jam 2:30 nih tuh. Setengah tiga Setengah pagi malam. ya? 2:30 malam. Lagi sepi-sepinya. Lagi sepi-sepi. Nggak lama kemudian, ini kan di satu ruang redaksi untuk saya ini kan ilustrator di sini bang ya, tempatnya ya di sini ngumpul ilustrator desain ini. Ini kan ada beberapa baris. Ini komputer 1 2 3 4, komputer 1 2 3 4. Nah di depan saya ini komputer kan kalau kebijakan listrik, abang tahu kan listrik semua pada mati ya bang? Oke ya, menghemat listrik lah ya. Mati ya. Itu komputer yang ada di depan saya, tek nyala. Tiba-tiba ada kayak yang ketik. Gila. Habis ngalamin yang ditabrak kursi itu, so masih shock gitu. Buset, kok komputer nyala gue bilang. Langsung saya ini apa, mendek-mendek pelan-pelan tuh bang, gua nengok. Nyala bener bang komputer. Nah tapi suara ketikan tek-tek itu nggak ada. Langsung saya ngeliat arah sinar itu kan, sinar kan kalau monitor komputer nyala kan bersinar tuh bang ya, dalam kondisi gelap bersinar kan. Saya nggak berani langsung ke komputer bang, cuma ngeliat, wah nyala buset. Gua langsung duduk lagi di meja bang. Aduh gue begini aja deh. Wah udah, sialan siapa ini. Saya nggak kuat di situ bang ya, nggak kuat di situ, langsung saya lari ke lobi depan. Ketika saya lari ke lobi bang, datang ada kawan saya tuh yang begadang juga di situ, tapi bukan kawan yang kemarin waktu begadang malam-malam makan, bukan. Beda lagi lah ya. Beda lagi. Lo kenapa ya dia? Iya, gue tadi di ruangan kerja udah ditabrak kursi, sosoknya nggak ada, udah gitu komputer nyala gitu. Ah masa sih lo? Iya. Udah temannya sama dia tuh, begadang sama dia. Tidur lah saya di situ kan. Udah sampai aja dia cerita. Lo emang kenapa sih kejadian sesungguhnya? Iya, gue malam di sini itu gue lagi mau tiduran, mau rebahan kan di bangku gini, itu tiba-tiba kursi geser gitu, nabrak, der, gue kaget, sok kan gue langsung begini, terus udah gitu komputer nyala, yang mana nih komputernya? Dicek kan sama teman saya kan, pas paginya besok dicek, paginya di komputer sebelah mana? Yang di sini nih. Oh itu komputer bekas almarhum. Bekas almarhumnya kecelakaan itu? Si Asep. Astagfirullah. Terus bang? Oh itu iya. Merinding lagi sih. Serem banget. Terus bang? Seru banget nih. Apa dia nggak suka gue kerja di sini? Gua lu santai aja katanya. Mungkin dia mau kenalan lagi sama lo kali. Ya udah. Itu teman lo yang biasa begadang mana itu? Yang biasa ngumpul sama lo? Tahu tuh bang. Kebetulan yang datang ke sini kan redaktor bang, yang suka waktu itu begadang juga. Si Leotor sama ilustrator yang suka begadang mana? Gak tahu bang kemana waktu itu. Udah makan keluar apa gimana kali? Gue ditinggal. Saya ngomong dalam hati sambil ngomong pelan. Kalau saya setiap mau masuk kerja nih, saya ngomong gini, Seth, mohon maaf ya, gue kerja di sini, gue nyari nafkah, gue nggak mau ganggu lo gini-gini. Kalau lo mau kenalan, tapi cara jangan kayak gitu. Gue takut, biasa aja. Gue doain deh semoga lo tenang di sisinya. Gitu. Mohon maaf ya, kita sama-sama ilustrator gitu. Alhamdulillah tuh semenjak itu nggak ada kejadian lagi bang. Waktu itu saya punya teman namanya, saya sebutin namanya nggak apa-apa ya, untuk almarhum saya doakan juga semoga tenang di sisinya. Amin. Dia seorang layouter di redaksi itu, namanya Abanto, orang pendiam, nggak pernah banyak bicara. Suatu ketika pas lagi nyantai, lagi nunggu berita masuk kan bang ya, saya kan belum kerja kalau ada berita masuk bang, yang belum saya garap ilustrasinya gitu ya. Belum ada berita masuk, saya nyantai di lorong biasa. Kondisi waktu itu saya lihat di lorong itu di salah satu bangku cuman ada si Abanto, teman saya yang layouter itu. Tok, ngapain lo sini? Sendirian aja lo, saya gitu. Iya bang, nunggu berita belum masuk juga, saya mau nge-layout. Rokok dulu bang, nawarin dia ngerokok. Oke Tok, makasih. Kasihlah saya rokok. Saya isap ngobrol. Gimana Tok, lama emang berita masuk?
Iya bang, lama. Cuman dia ngobrol biasa aja, datar bang, flat aja. Nggak natap ke saya, biasa aja. Iya bang, lama. Udah ngobrol. Karena orangnya juga pendiam, saya mau sebatas ngobrol aja bang ya. Oke, itu jam berapa posisi Bang Ari? Waktu itu masih lagi rame-ramenya tuh, orang lagi pada sibuk ya. Sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Malam itu? Bulan 10 malam. Lagi masih rame, lagi sibuk di ruang kerja masing-masing ya bang. Iya. Saya lagi berada di lorong tempat istirahat gitu anak-anak. Pas saya lagi duduk berdua sama Abanto, Leoter, saya dapat SMS tuh bang. Waktu itu kan nggak ada WhatsApp bang ya. Oh, iya, Zamannya masih SMS ya. Zamannya poliponik ya. Saya baca SMS dari redaktur, Ri, berita udah masuk. Lo garap deh tuh ilustrasinya. Saya balas, oke siap. Saya bilang ke kawan saya tuh yang layout, toh sorry gue tinggal ya, gue mau masuk ke meja, ada kerjaan baru masuk. Oh iya bang, siap kata dia. Saya tinggal tuh, saya langsung masuk ke ruangan kerja saya, duduk di meja, langsung tuh saya eksekusi tuh gambarnya. Oke. Besoknya bang, saya kebetulan lagi off kerja, libur. Pas malamnya itu ya, saya lagi tidur nih bang. Kebetulan waktu itu saya nggak mau tidur sama istri saya, nggak tidur bareng sama anak saya, nggak. Saya tidur di ruang tamu tuh. Dan situ ada karpet, saya tidur aja di karpetnya tuh. Oh, habis berarti nonton TV. pas kejadian ini Bang Ari udah nikah nih? Udah nikah. Oke, udah punya anak ya? Setelah kerja di redaksi udah nikah. Oke. Saya tidur di karpet dan habis nonton TV biasa saya tidur. Madep begini bang, nyamping ke kanan saya ingat banget. Nyamping kanan, menghadap tembok. Terus tiba-tiba belakang saya kayak ada yang nyundul gini, duk, ke pundak. Duk. Apaan nih udah mati? Wah, kaget banget ya bang. Sebelah saya bang. Apa tuh? Pocong. Disundul pocong? Pocong. Kaget, gue merinding itu. Gimana bang? Pas saya lagi begini kan, tadi saya bilang, duk, kaget ya. Apaan nih, ke pundaknya nih. Duk, gitu. Saya wah, pocong. Dalam hati, wah, tapi freeze saya beku, nggak bisa lari, nggak bisa apa gitu. Begini aja nih, di sebelah saya udah begini. Astaga. Itu kondisi bang, seperti yang saya kenal. Cuman saya ngeliat itu langsung begini lagi kan, nge-freeze begini lagi kan. Ini kayak gue kenal gitu pocong. Ya udah, pas lagi begitu kan, nengok lagi udah nggak ada. Baru kali itu bang saya ngeliat pocong. Yang selama ini orang ngeliat pocong kayak gini gitu, ternyata saya ngalamin itu. Seumur hidup ngeliat pocong itu, kayak gitu. Itu pertama kali lah, pertama kali saya ngeliat pocong kayak gitu. Bentuknya bang, sebelah saya. Bentuknya gimana yang abang lihat tuh? Itu kondisi kan begini bang, kayak kafan ya begini. Mukanya ketutup setengah gini, begini lah ya. Itu tapi sosok mukanya seperti yang saya kenal gitu. Orang yang abang kenal? Seperti orang yang saya kenal gitu. Tapi saya nggak berasumsi kalau itu dia. Oke. Nggak berasumsi itu. Cuman yang penting sekilas saya kenal gitu. Sekilas saya kenal. Besoknya saya kerja malam itu seperti biasa, saya masuk lobi. Di depan samping lobi itu pintu kaca itu ada tulisan bang, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Abanto Leoter. Duk. Ya Allah, Abanto kemarin ngobrol sama gua. Astaga. Saya bengong bang, di kantor tuh belum sempat masuk ke ruang kerja kan, saya ngeliatin kayak saya nggak percaya. Jadi apa benar dia meninggal? Padahal sebelumnya kan dia kemarin kan masih ngobrol sama saya, merokok bareng di bangku tuh di lorong tuh. Langsung saya lemas tuh bang, agak kaget ya pasti. Kaget lah gimana bang, namanya kemarin ngobrol bareng ngerokok kayak abang sama kita nih lagi ngobrol gitu kan, ngerokok. Tiba-tiba dengar kabar dia meninggal. Tapi di situ kan nggak ditulis bangnya kecelakaan atau apa ya. Langsung, mudah-mudahan lo tenang deh di sisi deh. Amin. Masuklah, buka pintu deh, buka pintu kaca. Set. Langsung saya nanya ke teman-teman, weh bro, ini abang tuh meninggal bener? Iya. Itu pas lo libur, pas lo off kerja, dia kecelakaan. Pulang kerja, jatuh dari motor, itu palanya pecah. Nyentuh trotoar. Kecapean atau apa, Rik, katanya.
Capean atau gimana nggak tahu deh gue, kata iya. Gila, kemarin ngobrol sama gue di situ di lorong berdua gue sama dia, gue dikasih rokok sama dia. Iya. Ini lu serius kan? Iya. Lu serius apa tuh meninggal? Iya, gitu. Wah, gila. Terus gimana? Kondisi almarhum? Iya, dia udah dikuburin, gitu. Dibawa ke kampungnya, gitu. Nggak tahu kampungnya di mana, saya nggak sempat nanya secara detail ya bang ya. Iya. Duduk saya di tempat kerja saya tuh, meja, di bangku kerja. Saya bengong, tarik kesimpulan itu. Kemarin gue nemu pocong, mukanya sekilas mirip dia. Itu apa bener itu Abanto apa gimana ya, apa dia mau ngabarin atau gimana kan? Iya. Aduh bang, sorry bang, gue agak ingat-ingat ini. Deg-degan saya juga bang. Nah, dalam hati saya nih, Tok, kalau lo udah berpulang ke rumah tuh, lo gue doain mudah-mudahan lo amal ibadah lo diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tok. Mohon maaf Tok kalau gue ada salah. Saya ngomong-ngomong dramatik bang, sebelum kerja tuh kan, duduk di depan monitor belum saya nyalain kan. Seiring berjalannya waktu, lupa deh tuh bang. Besoknya saya nggak diganggu lagi sama Sosok itu. Nah, saya udah doain semoga almarhum tenang di sisinya. Cuman saya nggak nyangka aja bang, namanya kemarin habis Iya, ngobrol bareng gitu. Kondisi dia masih sehat. Emang sih orangnya datar bang, pendiam, mukanya datar gitu. Kayak ngobrol TV. tuh kayak orang biasa aja gitu ya. Biasa tanpa aja. tanpa reaksi gitu. Tanpa reaksi. Nah, kebetulan kan di redaksi kita bekerja malam nih bang. Iya. Anak-anak ya baik yang nyambi gitu bang ya. Bahasanya saya job ya bahasa kerennya. Saya nyambi deh jadi guru privat gambar. Kebetulan ada salah satu murid saya di daerah Jakarta Timur juga. Orang tuanya meminta saya untuk ngajarin gambar anaknya. Tapi dia nggak menjelaskan anaknya gimana gitu ya bang ya. Singkat cerita waktu itu dia nge-SMS. Kebetulan nomor saya itu dikasih sama kawan saya, istilah kata direkomendasikan gitu ya. Sebelumnya dia nge-SMS, Pak, tolong ajarin gambar anak saya dong. Bisa nggak? Ada waktu nggak? Saya balas, bisa Pak. Mungkin harinya saya tentuin, waktu itu hari Kamis. Siang ya Pak, kata dia. Kebetulan saya malamnya kerja. Besoknya pas tepat hari Kamis, datanglah saya tuh ke salah satu komplek perumahannya tuh. Pas datang, saya langsung disambut sama orang tuanya tuh, kedua orang tuanya. Waktu itu anaknya kan nggak ada, kan kondisi anaknya lagi di kamar. Bapaknya dan ibunya bilang, Pak Hari, saya minta tolong dong, kenapa? Ini anak saya, tolong diajarin gambar dan tolong diarahkan supaya nggak gambar yang aneh-aneh. Saya nanya kan ke orang tua muridnya kan, aneh-anehnya gimana Pak? Dia sering, kalau saya kasih buku gambar, itu selalu gambar hantu. Hantu yang dia lihat. Oh, masa sih Pak? Iya, tolong diarahin gambar yang kira-kira fun-fun aja gitu. Bang, anaknya usia berapa Pak? Saya nanya kan. Usia sekitar 13 tahun. Waktu itu kan, 13 tahun. Cewek Pak ya? Iya. Anaknya di mana Pak? Itu ada di kamar. Tolong Pak Ari kesana, masuk ke kamar. Gitu. Ngomong gambar hantunya kayak gimana ya Pak? Saya penasaran kan? Iya. Penasaran. Bisa tolong lihat gak Pak? Apa buku gambarnya? Bapak itu ngambil buku gambar ya tuh bang. Ngambil buku gambar anaknya. Ini Pak, buku gambarnya. Tolong dilihat. Saya buka bang ya, buku gambarnya. Gambar apa sih Pak? Saya sambil lihat buku gambar itu bang ya. Itu sketsa kuntilanak, pocong semua yang dilihat anaknya itu digambar di situ. Gambarnya secara ekspresionis kalau di seni ya. Begini bang, kalau di ekspresionis gini bang, saya jelasin. Jadi spontan. Apa yang dilihat langsung. Tuh satu buku gambar full isinya setan semua. Yang dilihat di situ. Demi Allah, iya setan semua. Langsung merinding. Langsung saya ngeliat, ini nggak salah Pak anaknya. Iya Pak Ari, kayak gitulah kondisi anak saya. Oh ya Pak Ari, sebelumnya saya jelasin juga anak saya itu ABK. Apa tuh? Anak berkebutuhan khusus. Oke. Autis lah ya gitu. Iya, kalau Pak Ari sanggup mengajar silakan. Tolong anak saya diarahin gambar yang fun-fun aja ya. Saya waktu itu yakin nggak yakin bang ya. Ini gue bisa apa enggak dalam hati gimana. Iya. Mana set gue dapat murid begini. Barbar begini kan. Lihat buku gambar gue. Set. Anaknya di mana Pak? Itu di kamar. Pak Ari silakan. Boleh saya masuk kamar Pak? Iya udah nggak apa-apa.
Tak tak tak. Oh, dia mohon maaf bang, dia non muslim ya. Oke. Sepada saya bilang tak 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 tak. Itu nggak dibuka pintu. Masuk aja Pak Hari kata dia. Dia mau begitu. Mohon maaf anak ABK. Oh ya udah. Ya, selalu sendiri ya. Langsung saya buka pintu, buka pintu. Itu anak cewek bang, namanya Destin itu murid saya. Duduk di kasur. Kasur lagi gini nih, gendong bayi gini nih. Dia punya bayi boneka. Oke. Bayi boneka itu yang silikon, mirip banget bayi bang. Silikon banget, mirip banget bayi. Digendong gini nih. Saya pas masuk, ini pintu, ini tempat tidurnya. Saya naik ke sini, dia lagi gini nih. Boneka kayak begini. Langsung, Destin, ngeliat saya gini dong. Kagak saut. Enggak tanpa ekspresi. Nggak ada ekspresi. Cuma nengok doang. Nengok doang gini. Gendong bayi boneka gini. Begini. Wah, saya ngeliatnya kayak, buset, gini amat menurut saya kan. Destin, ya. Kakak mau ngajarin gambar ya. Waktu itu kan saya masih berada di posisi pintu ya. Pintu buka, nah kan si Destin di sini. Otomatis kalau dia di sini, dia ngeliatnya ke kiri kan. Saya kan situ. Dia cuma ngeliat gini. Nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak, udah gini. Boneka taruh dulu ya, taruh dulu. Ini Kak Ari mau ngajarin kamu gambar ya. Langsung taruh ya. Itu ya saya ngerebutnya, saya rebut tuh bang, nggak bisa langsung dibujuk untuk suruh taruh nggak mau. Saya agak pasah dikit, taruh boneka. Nih, taruh dubinnya itu boneka kan. Yuk, saya nih tontonin. Ambil buku kamu situ, buku gambar yang di meja. Dia cuman jalan, cuma ngeliatin saya gini dong. Lalu kayak robot gimana sih bang? Iya. Ini saya lalu ngeliatin saya gini lagi. Duduk. Ambil pensil kamu. Oh ya, pensil kamu. Itu buku waktu itu masih kosong tuh, baru dibeliin bapaknya. Mulai dia tuh saya ngajarin dia gambar. Begini, gambar gini ya. Nah, di hari pertama itu gambar gini saya bikin yang biasa fun aja bang ya, gambar gini kartun lah fun. Kalau udah saya jelaskan gini, nah digambar apa bang? Kuntilanak. Itu pas saya posisi lagi ada di situ lagi ngajarin gambar, padahal saya lagi gambar ini, nanti kamu gambar ini ya, ini caranya gini. Dia megang si buku gambar gitu. Tapi yang digambar begini nih, dia sambil ngeliat gini tuh. Balik ke halaman lagi, cepat itu, ekspresionis dia. Kok ekspresi langsung, wah, buset, gini banget lah. Kamu jangan gambar gitu, gitu. Langsung dia ngeliatin saya gini, terus tetap aja dia gambar gitu lagi. Itu baru pertama kali saya ngajar, hari pertama itu full buku gambar habis. Digambar semua model entah ya kecil besar atau apa tuh skala gambarnya ya, entah kecil besar atau apa gitu. Kalau ini bahasa sekarang namanya doodles ya, coretan gambar gitu ya, doodles gitu, sketsa gitu. Di semua buku itu cuman yang tersisa cuman waktu itu ada satu halaman yang full yang belum digambar sama dia tuh, itu doang disisain. Penuh. Wah, langsung dalam itu saya, wah gini amat ya. Abang nggak nanya gitu? Hah? Kamu gambar apa itu nih gitu? Saya nanya sempet, kamu gambar apa sih? Itu kak, yang ada di sini kak. Itu Gambar gitu. Gokil. Itu kak, yang langsung gambar sama dia, langsung, wah gila. Terus saya arahin tuh bang, tetap aja nggak bisa. Waduh gila, di hari pertama gue gagal untuk ngajarin dia gambar yang fun. Waktu itu jam les habis ya, waktu itu kan jam les kan 1,5 jam bang ya. Gila nih hari pertama gue gagal cuma dapat gambar setan. Gila serem banget. Iya. Terus saya bilang ke orang tuanya, Pak, bener kata bapak, anak bapak, buset, itu gambar yang ada di sekitar sini gitu, setan-setan yang ada di sini. Ya itulah Pak Ari kenapa saya nyuruh Pak Ari ngajarin dia gambar untuk ngarahin dia supaya nggak gambar gitu terus terang. Saya takut. Pada bapak ibunya, iya. Jadi sugesti ya? Iya, saya takut. Karena apa? Setiap itu anak ada sama kita nih, sama kedua orang tuanya lagi ngumpul, dia bawa buku gambar itu selalu dia coret-coret yang ada di situ. Pak, itu pocong. Oh, coret-coret. Iya.
wah itu kuntilanak, wah itu anak kecil gini-gini, apalah yang Langsung yang digambarin. digambar sama dia. Saya takut, Pak Ari tolong gitu. Waktu itu nggak sempet ini Pak, Bang bilang, saya sanggup apa enggak untuk ngajar lagi kan. Iya, iya. Kondisinya begini, anaknya freak begini kan. Kalau bahasa ini freak ya. Iya. Wah gila. Gimana Pak Ari hari pertama? Bisa nggak? Mohon maaf Pak, hari pertama ini saya gagal untuk ngarahin anak Bapak. Mungkin di hari berikutnya kali Pak ya. Pak saya pamit ya. Oh iya Pak Ari besok datang lagi. Iya. Itu saya lewat komplek rumahnya Bang. Kondisi mau menjelang maghrib. Sepi. Waduh kondisi kompleknya. Saya lewat di situ kebetulan ada taman. Kayak taman bermain. Itu merinding Bang. Saya ngebayangin itu murid itu merinding. Ngebayangin pertama lukisan itu sebelum saya ngajarin dia itu. Saya ngeliat dia lagi gendong nimang boneka bayi begitu kan. Dengan muka yang datar, cuma ngeliat natap saya begitu doang. Saya kebayang gitu kan, sampai sepanjang jalan saya kebayang tuh Bang. Masih terngiang-ngiang ya. Iya. Lewat taman, di depan komplek rumahnya saya merinding gitu. Naik motor merinding, buset. Gini amat tempat kepikiran gitu. Gue dapat murid begini banget. Oh ya, waktu itu buku gambar yang telah digambar murid saya sebelumnya itu, sebelum saya ngajarin gambar, saya bawa Bang, saya pinjem. Oh, abang bawa pulang Iya, gitu maksudnya? saya bawa ke kantor kan, malam saya harus ngantor. Iya, langsung Ya, kantor. saya bawa ke kantor. Itu kan saya izin, Pak, buku gambar anak Bapak saya bawa ya. Oh iya nggak apa-apa Pak Ari, katanya nggak apa-apa, silakan. Masih banyak loh yang udah digambar setan gitu. Oh ya udah bawa itu salah satu. Bukan kena mental. Bawa lah. Pas saya sampai kantor, seperti biasa ketemu kawan-kawan. Dan situ di belakang saya itu ada meja manajer artistik, persis di belakang tuh, cuman dibatasi sekat ya. Saya ngobrol tuh, dari mana Ri? Lo agak telat katanya datang. Iya Pak, sore macet tadi ya. Saya nggak ngomong saya job. Oh ya udah itu langsung kerja ya. Terus sebelah saya kan ilustrator udah pada datang tuh, ilustrator datang. Saya ngomong, bro, tau nggak bro? Tadi gue send job. Ya mana? Di sono. Gue dapat murid, anjrit, freak banget tuh. Kenapa emang? Iya. Kenapa? Saya ngeluarin tuh Bang, buku gambar yang di tas saya Bang. Iya. Nih, freak nih. Lo lihat buku gambarnya. Temen saya yang ilustrator sebelah. Dibuka mau di. Anjir, setan semua kata iya. Itu murid pertama yang mau gue ajarin gambar. Oh, iya, gila loh. Itu kayak gimana anaknya bro? Dia nanya ke saya kan. Iya. Dia tuh cewek, dia ABK, anak autis lah, mohon maaf ya. Anak autis gitu. Dia itu kebiasaan suka coret-coret gambar sketsa hantu, doodles gitu. Kalau bahasa sekarang. Bapaknya nggak sanggup dan takut kalau anaknya gambar gitu terus. Wah gila loh murid lo kayak gitu. Itu gambar saya, buku gambar murid saya itu langsung dikasih ke manajer artistik. Padahal kan sebelumnya saya nggak ngomong kalau saya job ya, saya job gambar. Pak, ini Pak, ini gambarnya murid ini si Ari ini gini. Akhirnya ketahuan juga ada saya job. Terus. Oh ya, dilihat tuh buku gambar itu sama manajer artistik. Iya, ini gambar setan deh, iya. Ini punya siapa kan ya? Akhirnya ya karena teman saya ilustrator udah ngomong kalau saya habis ngajar kan, ini punya muridnya, ya mau nggak mau ya saya buka omongan kan. Iya. Mohon maaf Pak, tadi saya job. Oh ya udah nggak apa-apa, saya nggak mau tolong, nggak apa-apa sih, yang penting nggak ganggu jam kerja malam katanya. Ini gambar murid kamu bener? Iya. Gila ini setan semua nggak ada dia. Kuntilanak Bang semua, sketsa pala-pala aja Bang, nggak sampai ini, kalau nggak sampai full ya. Iya. Pala, setengah badan, semua itu ada di situ lah. Itu setan semua isinya satu buku halaman gambar penuh itu, setan semua. Besoknya, seminggu kemudian saya ngajar lagi tuh Bang. Saya ketok-ketok, ya, saya pasti yakin ada yang pasti bukan pintu lah, namanya anak begitu kan Bang ya. Iya. Anak ABK, saya buka pintu, dia posisinya seperti yang saya lihat sebelumnya tuh, di seminggu sebelumnya, lagi gendong bayi, boneka bayi gini nih, buset, kok begini lagi Bang? Ya udah deh ya, taruh dulu bonekanya deh, belajar gambar dulu ya, ya. Oke, kita sekarang gambar ini ya. Sekarang kalau kemarin gambar kartun ini, sekarang kita gambar kartun ini. Gini. Saya sambil jelasin sambil gambar, dan sebelah saya nih, saya megang buku gambar. Kayak gini ya, gini. Saya lagi fokus gambar saya nih Bang. Iya. Dia udah gambar 3 setan. Cepat banget gila. Begini saya bikin sket gitu. Cepet banget tangannya. Gila. Jangan gambar gitu, langsung saya tepak tangannya, udah jangan gambar gitu. Gambar kayak gini gitu.
Nah, di hari kedua udah mulai agak mau dong ngikutin kartun sebentar. Sebentar doang tuh gambar kartun gini. Ngikutin. Cuman nggak sampai full. Gitu. Tapi setelah itu dia masih tetap gambar itu lagi. Waduh, ini kayak gue nggak sanggup deh. Sambil ngajar itu bang, nggak sanggup ya udahlah. Terus saya ngomong tuh ke bapaknya setelah habis selesai jadwal ngajar, Pak, mohon maaf Pak, saya kayak nggak sanggup deh ngajar lagi. Kenapa Pak, tolong gitu. Iya Pak, saya udah nggak bisa karena kondisi anak Bapak udah begini-gini. Saya bukan spesialis untuk ABK, saya hanya ilustrator yang kebetulan bisa gambar, bisa ngajarin gambar-gambar, dan bukan spesialis atau terapis anak Bapak. Oh ya udah Pak Ari, nggak apa-apa, kata dia. Makasih. Jujur aja saya takut, karena saya begitu terus gitu. Nggak apa-apa ya. Iya, bapaknya kena kepikiran juga. Setelah beberapa waktu kemudian, Waktu itu saya sempat punya grup band, grup band indie. Personilnya adalah teman-teman kantor ya, kadang dari layouter semua sih, layouter semua. Nah, kebetulan besoknya ada jadwal untuk track recording. Nah, salah satu personil band saya itu inisiatif, gue mau main ke rumah lo dong. Ya udah mainnya nggak apa-apa. Nah, habis selesai deadline, selesai kerja, waktu itu kan deadline agak maju bang. Iya. Agak maju, kebetulan berita juga on time, kita bisa pulang tuh naik kereta bang. Waktu itu saya nggak bawa motor tuh, saya naik kereta sama teman saya tuh. Nah, waktu itu saya pulang tepat jam 12, kereta masih ada malam. Jam 12 malam. Kereta terakhir, jam 12 malam, bagi kita nih, misalnya kayak sore nih, saya nongkrong dulu lah, main sama teman kan, makan malam, ngobrol lah di mana gitu, biasalah, kongko gitu. Nggak terasa, ngalor ngidul ngobrol, ternyata udah jam 2. Ngobrol, ngopi, makan, ternyata udah jam 2 nih, balik yuk ke rumah gue. Iya mas, katanya, dia manggil saya mas kan. Iya mas, ayo balik yuk. Saya jalan kaki dari arah tempat saya makan itu bang, sekitar 100 meter ya, mau ke rumah saya tuh. Posisi warung makannya kan di pinggir jalan. Saya jalan tuh berdua, mau masuk ke rumah saya kan ada jalan kecil tuh ya, jalan kecil masuk. Sekitar sebatas satu mobil lah ya, satu mobil masuk gitu ya. Itu bang, kita lagi berdua jalan. Di sini rumah, di sini ada pertigaan. Di pertigaan itu, nah kita lagi fokus jalan berdua malam-malam. Tadinya di depan itu bang, nggak ada apa-apa ya bang, saya jelasin. Di depan kita berdua itu nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya lagi jalan, saya dengar suara kincring. Otomatis kita nengok dong bang, yang ke arah sumber suara kan ya. Waktu itu sumber suara kan di sebelah kanan. Saya nengok tuh, kita berdua tuh, apaan tuh? Kincring. Ada apa-apaan ya? Apaan tuh ya? Nggak ada apa-apa. Terus kita nyium bang, demi Allah nyium bau melati. Wih, wangi banget nih, apaan ya? Nah, tadi kan saya jelasin sebelumnya nggak ada apa-apa bang ya di depannya. Setelah kita menoleh nengok ke arah sumber suara kincring itu, nggak ada apa-apa juga. Saya nengok lagi ke depan. Di depan kita berdua bang, itu ada sosok nenek-nenek berdiri membelakangi kita berdua. Jadi di depan, aduh gue merinding lagi. Dia berdiri nih di depan, kita berdua di sini. Ya Allah, tuh tadi kan nggak ada nenek. Saya ngomong ke teman saya kan, tadi kan nggak ada nenek kok, siapa nih? Iya gitu. Langsung ngebelakangin saya, posisi bang ya, saya jelasin, saya gambarin, begini bang. Lagi ngebungkuk gitu. Persis di tengah-tengah jalan itu kan ada apa sih, polisi tidur ya? Iya. Dia diri di situ, ke belakang kita begini. Langsung gitu kaget kan ya. Gila, siapa ya? Langsung saya sama teman saya nih, misi bu. Saya kan kemana-mana kan selalu udah terbiasa bang ya. Mau orang dikenal mau enggak, saya selalu misi bu. Itu nggak ada sautan bang. Saya kan posisi ini nenek-nenek. Ini saya, ini belakang teman saya nih, Saya jalan duluan sambil misi bu, tapi nggak disaut. Langsung bulu kuduk saya merinding. Siapa ya itu? Nah teman saya ini di belakang, yang berada di posisi belakang saya ini, dia tuh nengok ke nenek-nenek itu. Lagi duduk gini, teman saya sambil jalan ngelewatin dia, nengok kan. Mas, ambil begini, lepoknya itu mata nyala mas. Serem banget tuh dia. Nah langsung saya ngomong tuh, itu setan, udah jangan lo iniin, lari udah. Saya lari bang.
Ikut jalanan, kan ada gang nih. Iya. Gang yang setelah saya dengan kencengan ini kan ada gang lagi bang. Mau masuk ke rumah saya tuh. Langsung lari dulu. Nah saya lari tuh, gerbang dulu. Itu setan udah. Nggak usah ini. Saya lari duluan. Nah, ngos-ngosan tuh saya. Terus saya nengok ke belakang. Lah temen gue mana? Saya nggak ada. Ini bilang. Temen gue kemana nih? Langsung saya kedor pintu dulu tuh. Dor. Ma, buka pintu. Dor. Bisa saya lagi tidur kan, baru bangun tidur tuh. Kenapa sih? Gue tadi nemu nenek di situ, buset, serem banget ya. Tadi gue kesini sama teman gue, temannya mana? Nggak tahu deh kemana deh. Langsung, nah saya balik arah tuh dari rumah saya, posisi istri udah buka pintu bang. Iya. Saya balik arah, nyari teman saya baru kelihatan kucuk jalan. Mas, tadi saya jalan, mau ikutan mas lari, itu kayak berat kaki bang. Setelah bisa lari teman saya, kesaksian teman saya setelah bisa lari, itu nenek-nenek ngejar bang. Sampai begini. Ngejar dia? Ngejar teman saya. Duh. Aduh gue merinding. Tapi gue bilang, lu jangan ngelihat mukanya, kalau tuh udah nggak jelas. Itu setan, gue bilang, jangan ngeliat mukanya. Ya Pak, saya penasaran, waduh. Usianya sekitar 80 tahun lebih lah ya ini, kondisinya ini udah hitam, mata nyala hijau sinarnya bang. Si hijau, posisinya dia pakai baju kayak kebaya gitu bang. Tapi saya berdua penasaran tuh bang, saya masuk rumah dulu, saya cuci muka ya. Terus saya HP ya udah nanti saya kan. Saya orang selalu penasaran kan bang, kalau itu pengen tahu jawabannya ada apa sih ini gitu. Bro kita cari lagi yuk, Balik saya ngomong lagi. ke teman saya, cari lagi nenek-nenek itu. Teman saya juga, ya deh yuk cari lagi yuk. Baik lagi ke tempat lokasi saya ketemu nenek-nenek itu, udah nggak ada. Saya keliling-keliling sekitar rumah itu nggak ada bang. Kalau ketemu gimana? Ya kita penasaran aja itu nenek-nenek. Sebenarnya saya ingin mastiin itu nenek-nenek beneran atau setan Iya, atau iya. hantu gitu lah. Saya pengen mastiin karena saya penasaran gitu. Kalau di kantor kan saya udah dapat kepastian itu arwahnya si Oke. Ya, jin yang teman nyerpain saya. lah ya. Bukan arwah Saya ya. penasaran gitu. Ya, saya cari nggak ada. Tapi saya nggak tidur dong malam itu, kepikiran berdua sama taman gitaran lah biasa. Itu jelas banget ya bang ya? Jelas bang. Oke. Itu seumur hidup demi Allah saya ngelihat penampakan hantu nenek-nenek itu yang seperti orang bilang itu serem ya. Serem banget. Kita ngeliat nenek-nenek yang orang beneran aja yang kayak begitu aja serem, apalagi yang hantu gitu ya. Tapi dalam hati saya penasaran ini nenek-nenek beneran apa enggak gitu, masih penasaran kan. Besoknya kita mau tag recording tuh di daerah Pondok Gede. Belum tag recording, saya ngisi pulsa dulu tuh ke counter. Kebetulan saya punya kawan cewek, dia punya counter pulsa di mana tempat saya ketemu sama sosok nenek itu bang. Oke. Saya ngobrol sama dia, namanya Dian ya. Yan, gue kemarin malam di sini sekitar jam 2:30 ketemu nenek itu siapa ya? Kayak gimana ciri-ciri kayak gini, saya jelasin. Oh, dia bilang kan, itu kuntilanak tua yang udah lama di sini. Kata dia? Iya. Kuntilanak Wah, tua. gila lu asli. Iya, asli kata dia. Itu penghuni sini katanya. Lu mah belum seberapa kata dia. Bapak gue beberapa hari yang lalu ngeliat dia tuh ada di atas genteng rumah. Depan counter itu ada rumah. Nah, ini kan posisi tidur tempat nenek-nenek ini counter, posisi tidur tempat nenek ini rumah. Di gentengnya di atas. Oh, shit. Lagi begini. Besok-besok saya nggak berani lagi loh situ bang. Sumpah, nggak berani. Ya. Saya selalu muter arah tuh bang. Nah nih Bang Ari, nah anak kecil yang itu Bang, yang jadi murid itu, sekarang pernah ketemu sama dia lagi Bang? Udah nggak pernah bang. Udah Kita nggak lost pernah. contact selama dari tahun 2009 sampai sekarang lost contact gitu. Nggak tahu. Gitu. Itu anak kecil itu emang dia di buku gambarnya gambar hantu semua Bang? Semua. Nggak ada gambar kayak Pokemon, Nggak Dragon ada. Ball? Seharusnya kan anak sosial dia tuh waktu itu kan lagi zaman-zamannya komik manga ya bang. Iya. Manga gitu ya. Kalau tulisannya manga tapi disebutnya manga. Seharusnya sosial 13 tahun itu lagi gemar-gemarnya gambar kayak gitu bang. Anim-anim gitu ya. Tapi dia yang digambar malah justru kebalikannya gambar-gambar setan. Dan dia punya skill gambar itu sempat nanya ke orang tuanya, apa emang begitu sendiri atau emang diajarin? Begitu mengalir gitu aja bang, dengan sendirinya, tanpa diajarin, tanpa ada arahan dari siapapun, dan tanpa skill juga. Itu namanya ekspresionis bang. Jadi apa yang dia lihat
ditumpahin langsung ke Gambar itu. ke gambar, ke visual kayak gitu. Jadi tanpa skill atau apa. Itu yang menurut saya juga bingung gitu, kok separah itu gitu. Iya. Sampai orang tuanya takut banget kan. Tapi orang tuanya pun, maksudnya kan mungkin anaknya itu kayak sedikit bisa ngelihat gitu lah ya, apa yang di hadapan dia, makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Tapi orang tuanya sendiri tuh bang bisa ngelihat juga, maksudnya apa, keturunan lah. Apa? Orang tuanya nggak bisa ngelihat, nggak bisa. Cuman orang tuanya, siapapun orang tuanya, kalau anaknya ngomong kayak gitu, Pak di situ ada pocong Pak, kuntilanak gambar ya gini-gini, ya freak, takut juga lah Bang. Iyalah pasti bang. Iya, kayak gitu. Kepikiran takut. Nah itu kenapa dia nyuruh saya untuk ngarahin supaya nggak gambar kayak gitu lagi Bang. Oke, dan itu bukan ya di luar lingkup abang ya, basic abang ya. Kalau terapi spesialis untuk anak KBK itu bukan ruang lingkup saya. Nah nih bang, almarhum Bang Asep ini ya, yang komputernya tiba-tiba nyala sendiri tuh, yang abang sempat digodain, yang bangku geser, itu ditabrak bang, pas di hari itu komputernya itu udah ada yang nempatin belum sih bang? Maksudnya karyawan baru? Belum ada bang. Kosong. Itulah kenapa waktu itu redaksi urgent banget butuh ilustrator. Ternyata posisi saya di situ adalah menggantikan ilustrator yang udah meninggal. Jadi abang ganti almarhum itu? Iya, ganti almarhum. Setelah saya mengalami kejadian itu, saya kan sempat ngomong, pantesan aja gue langsung diterima kerja di sini. Nyata gue untuk ganti almarhum yang meninggal. Iya Ri, katanya. Itulah ceritanya si Asep, kawan kita ilustrator. Oh ya udah, gitu. Pantesan saya cuma dites gitu-gitu aja langsung. Udah kamu besok kerja. Gitu. Pak, ijazah saya gimana Pak? Saya ambil nggak? Nggak usah, katanya. Gampang ijazah katanya. Langsung kerja aja malam itu juga. Yang penting skill ya. Iya, dan gitu. Pada waktu itu bang, keluarganya sendiri gimana tuh bang? Keluarganya almarhum itu? Saya nggak sempat ngulik keluarganya bang. Yang jelas, menurut kawan-kawan redaksi, dia tuh sosok yang workaholic, kerja keras. Jadi kalau kita kerja di redaksi itu kan malam, si almarhum ini kerja kesana kemari, nyambi gitu bang. Side job kesana kemari, kerja keras lah pokoknya. Mungkin ya dia kelelahan atau apa, bangnya capek. Harus kerja nyambi kesana kemari, malamnya harus ngantor di redaksi. Nah itulah dia saking capek, hilang konsentrasi saat nyetir motor gitu. Dia naas ke serempet mobil, jatuh, terus lindas Metro Mini. Iya, semoga kayak gitu. Almarhum bisa terima sisa Allah di tempat yang terbaik ya. Dan sedikit ini bang, saya mau nanya tentang ilustrator. Itu kalau gambar itu kita harus pakai feeling gak sih bang? Apa emang kalau udah terbiasa tuh dikasih gambar tak udah gitu? Kalau ilustrator ya, kita biasanya baca skrip. Skrip naskah apapun, mau naskah mau berita, itu ada guide-nya di sana. Setelah itu kita mengembangkan menurut imajinasi masing-masing, namanya interpretasi masing-masing. Nanti naskah ini bentuk visualnya seperti apa gitu. Nanti kita visualkan seperti apa kayak gitu. Jadi misalkan contohnya ada seorang ibu-ibu yang lagi bawa ember sama anaknya, di depan ada pantai. Dan abang harus menggambarkan itu. Apa yang disebutkan di seperti itu. Sesuai dengan naskah yang tertera di situ. Dan kadang-kadang juga kita bermain angle-nya, misalkan posisi ibu dengan anaknya di pantai, angle-nya dari mana kita harus menggambarin juga gitu. Sesuai dengan storyline-nya gitu. Kalau di cerita itu ada storyline. Arahnya, angle-nya mungkin dari atas, shoot-nya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, posisi ibu sama anaknya di pantai gitu, apa dari tampak belakang, dia membelakangi pohon kelapa atau apa, dia lagi memandang sunset atau apa. Nanti kelihatan ketika dia memandang sunset, kelihatan siluet atau enggak, itu tugas ilustrator menggambarkan itu. Iya. Dan itu sekarang nih kan zaman udah mulai canggih ya bang ya. Berarti kalau gambar itu melalui komputer atau apa tuh? Apa masih tetap tangan bang awalnya? Kalau sekarang beda jauh bang. Kalau perkembangan teknologi sekarang udah semakin canggih, beda banget. Dulu pure kita tuh memainkan manual bang, alias tangan gitu. Tapi kalau di media kita kan dibantu sama software untuk coloring gitu. Coloringnya itu ya komputer. Aslinya manual, tangan di scan, lalu di komputer itu di coloring, diwarnain gitu. Tapi kalau sekarang lebih instan.
gambar ini langsung jadi, gambar ini langsung jadi, coloring langsung jadi gitu. Lebih mudah kayak gitu. Dan itu pekerja atau penggiat yang nggak semua orang bisa gitu. Hanya orang yang punya skill dan imajinasi yang tinggi, Bang. Menggambar itu dibilang gampang. Ya susah. Gambar orang aja masih pada belepotan, apalagi gambar yang wah gokil sih. Iya. Dan nih Bang, itu nah pekerja seperti itu Bang, ilustrator itu. Jadi ada komunitasnya gak sih Bang? Ada juga ya ternyata ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ada namanya Ilustrator Indonesia atau Indonesian Illustrator. Dan ada juga kita biasa suka nyari job tuh di freelancer. Terus kalau Illustrator juga ada namanya Indonesian Sketcher. Oke. Terus saya sebutin juga kalau di komik ada namanya dulu ya MKI, Masyarakat Komik Indonesia. Nah, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah single fighter semua lah, udah nggak ikut komunitas semua, udah nggak ikut. Kayak gitu Bang. Di ilustrator yang mungkin orang nggak mengira gitu pekerjaannya seperti apa, kita semua pasti ngalamin waktu kecil ya, waktu SD, sekolah, kan suka ngeliat buku pelajaran, itu ada gambar. Nah itulah pekerjaan ilustrator itu, mengerjakan gambar sesuai dengan isi dari buku itu. Oh iya. Waktu kita kecil kan pasti kan ada gambar baik di buku, di majalah, di koran atau apapun yang ada gambar, berhubungan dengan gambar apapun itu adalah pekerjaan ilustrator. Iya. Kayak gitu. Luar biasa. Kalian para ilustrator. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang kami sama Bang Ari ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mereka makhluk-makhluk seperti itu yang memang ada di samping kita. Dan tugas mereka selalu mengganggu manusia sampai nanti akhir zaman nanti. Dan tugasnya kita selalu beribadah dan nggak usah takut sama mereka. Kita gibahin aja. Kalau merinding, kalau ngeri wajar karena kita manusia biasa. Dan buat teman-teman di rumah semoga selalu dalam keadaan walafiat dan dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya dan semoga selalu hidup dalam keberkahan. Dan buat teman-teman nih para kaum rebahan kayak gue yang susah banget tidur malam, tidurnya pagi, jangan lupa mandi pagi. Karena mandi pagi suatu hal yang sulit buat kaum rebahan. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.